Rafki, karena semenjak Ayuna datang ke rumah kita, posisi Mama merasa terasing. Papa kamu tuh selalu lebih milih Ayuna, membela Ayuna dibanding Mama. Itu nggak adil buat Mama, Rafki. Ayuna tuh nggak pernah nyakitin Mama, nggak pernah benci sama Mama. Mama jangan pakai itu sebagai alasan. Sekarang Mama jawab yang jujur, kenapa Mama nggak suka sama Ayuna? Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Loh, ini kemana? Kok jalannya begini? Aku nggak tahu nih di mana. Ini kan bukan arah ke kantor. Pak, ini di mana ya? Ini jalan apa ya? Kok saya nggak tahu ya? Wah, jangan-jangan orang ini mau nyulik aku. Aku harus cari akal nih. Aku harus ngegagalin. Jangan sampai dia berhasil menculik aku. Pak, kok diem aja? Ini di mana? Bener kok Teh, bener. Berhenti. Kamu mau culik saya ya? Hah? Berhenti nggak? Berhenti. Siapa sih kamu nih? Hah? Dari awal Mama udah curiga. Ini pasti apa nih kelakuannya, Nam? Ini begini. Ini aku Hendar. Mami. Enggak, gak usah Mami. Mami, sabar Mami. Lepas. Apa-apaan sih Papa nih? Maksud Papa apa? Kenapa Papa tega tuduh Mama seperti itu? Emang Papa pikir Mama bisa melakukan hal sekeji itu, Pak? Udahlah, kamu gak usah pura-pura lagi. Aku tuh gak mungkin asal menuduh kalau gak punya bukti yang kuat terhadap kejahatan kamu. Gimana hasil tes urinnya, Dok? Kami sudah tes beberapa kali Pak Dharma. Di dalam urin Mbak Ayuna ini mengandung alprazolam, obat penenang golongan benzodiazepin. Biasanya kandungan ini digunakan untuk kecemasan atau gangguan panik Pak Dharma. Kamu udah gak bisa ngelak lagi. Aku sudah punya bukti medis bahwa emang kamu yang berbuat jahat terhadap Ayuna. Mama nggak paham maksud Papa. Kamu kan yang masukin obat ke makanannya Ayuna supaya nanti di tengah jalan dia itu kecelakaan. Pak, nggak mungkin, Pak. Ini fitnah, Pak. Itu nggak mungkin. Mama nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Kamu bilang ini fitnah. Ya sudah, kita dengerin aja sama-sama. Arta, tolong rekamannya. Baik, Pak. Jadi kamu tolong jebak perempuan ini. Ini namanya Ayuna. Tolong kamu pastikan kecelakaan itu harus terlihat seolah-olah natural dan seperti kecelakaan biasa. Mama minta maaf, Pak. Mama akuin Mama hilaf. Mama salah, tapi kali ini Mama minta maaf, Pak. Mama ini tuh nggak kapok-kapok ya. Udah berulang kali Papa kasih ampun ke Mama, masih aja nyakitin Ayuna. Rafki, Mama minta maaf, Rafki. Kali ini Mama minta maaf. Mama salah. Ya, Mama tahu Mama minta maaf. Nggak, kenapa Mama berulang kali menyakiti Ayuna? Rafki, karena semenjak Ayuna datang ke rumah kita, posisi Mama merasa terasing. Papa kamu tuh selalu lebih milih Ayuna, membela Ayuna dibanding Mama. Itu nggak adil buat Mama, Rafki. Ayuna tuh nggak pernah nyakitin Mama, nggak pernah benci sama Mama. Mama jangan pakai itu sebagai alasan. Sekarang Mama jawab yang jujur, kenapa Mama nggak suka sama Ayuna? Maaf, aku nggak masuk ngerjain kamu, Mami. Aku cuma mau kasih surprise aja. Surprise.
Sadar dong Pak, harus sadar. Papa bisa sadar nggak? Hah? Bisa sadar nggak? Sadar Pak, sadar. Kita nih udah pisah. Oke, aku mau memperbaiki pernikahan kita, Mami. Mendingan sekarang Papa, ya, itu diatur tuh. Pelakor itu diatur, Pak. Mama nggak mau dong nanti dibilangnya dia akan ngoceh-ngoceh. Ih, mengganggu suami saya. Mama nggak mau dia ngecap Mama seperti itu. Tolong Pak, pergi Pak. Aduh, Mama, aku jauhkan Mama. aku sabar, Ma. Eling, Ma. Aku nggak akan pergi, Mas. Sebelum kamu mau ikut sama aku. Kita pergi ke tempat yang biasa kita pergi dulu, Mami. Napas dulu, Mami. Kok sepegang-pegang ya? Oke. Mama akan ikutin apa maunya Papa. Tapi Papa harus janji. Tolong Pak, kalau emang Papa sayang sama Mama. Banget. Pegang janji Papa. Setelah ini gak usah ganggu Mama lagi. Pergi jauh-jauh, jangan nongol muka Papa di depan Mama. Bisa? Bisa, Mami? Mesti begini-begini. Apa maksudnya begini-begini Pak? Apa maksudnya? Aku seneng Papa ini tukang bohong nih. Enggak. Aku senang aja, Mami. Yuk, jalan. Gak usah pegang. Gak usah dipegang. Ya, oke. Yuk. Silakan, Mami. Mama minta maaf. Mama minta maaf, Rafki, udah. Biar Papa yang menyelesaikan masalah ini. Karena jelas tindakan kamu udah keterlaluan. Dan nggak mungkin bisa dimaafkan. Aku akan laporin kamu ke polisi atas perbuatan kamu. Dan yang kedua, aku akan menceraikan kamu. Maafin Mama, Pak. Mama lakuin ini semua karena Mama sayang sama Papa. Mama cinta sama Papa. Pak, semenjak Ayuna di rumah kita, Papa tahu kan? Mama ngerasa nggak adil. Papa selalu bela Ayuna daripada Mama. Sadar kan, Pak? Oh, tunggu. Cinta sama Papa. Bukan, Pak. Mama cintanya dengan harta Papa, bukan sama Papa. Ya kan? Pak. Mama janji Mama nggak akan ngelakuin hal jahat lagi. Yang penting Papa nggak menceraikan Mama dan Papa nggak polisiin Mama. Tolongin Mama, tolong. Maaf, udah terlalu sering aku kasih kesempatan buat Mama. Tapi Mama nggak pernah bisa berubah. Tapi yang apa Mama perbuat sekarang, berusaha mengadu domba anak-anakku, Rafka dengan Rafki, dengan mencelakai Ayuna. Itu udah menunjukkan betapa liciknya hati Mama. Dan aku nggak bisa terima itu lagi. Mama hilaf, Pak. Sekarang, saatnya kamu harus membayar semua perbuatan kamu. Aku laporin kamu ke polisi. Pak, Ayo. jangan, Pak. Mama. Ayo. Papa, lepasin Mama, Pak. Papa. Pak Rafki, Pak Rafka. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Saya harus temani Pak Dharma ke kantor polisi. Atas sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Udah bantuin saya. Permisi ya Pak. Pak, lepasin, Pak. Kita bisa bicarain ini baik-baik loh, Pak. Tapi Bapak jangan penjarain Mama. Mama nggak mau hidup di penjara, Pak. Maafin Mama, Pak. Air mata buaya kamu udah gak ada mempannya lagi sama Papa. Ya, kamu simpen aja air mata kamu buat di penjara, oke? Ayo. Pak Rahma, kenapa Pak? Ibu Nila mana? Kamu kejar dia, jangan sampai dia lolos. Baik Pak. Bu Nila! Sekarang sudah terbuktikan, Rafki. Ternyata kamu salah menuduh aku.
Asal kamu tahu ya, aku nggak mungkin menyakiti Ayuna. Karena Ayuna masih istri aku. Udah Rafka, lu nggak usah banyak ngomong. Ayuna itu istri gua, bukan istri lu. Rafki. Kamu dengerin baik-baik ya. Ayuna masih punya utang sama aku. Sebelum janji itu ditepati, sampai kapanpun Ayuna masih jadi istri aku. Enggak Rafka, lu salah. Ayuna udah gak punya utang atau janji apapun lagi sama lu. Kewajiban itu udah tidak berlaku setelah lu sudah dinyatakan meninggal. Jadi, stop untuk gangguin Ayuna. Bukan begitu cara kerjanya, Rafki. Janji tetaplah janji. Dan janji itu harus ditepati. Karena kalau tidak, sama aja seperti hutang. Seseorang hutang tetap akan kita tagih atau harus dibayar. Paham? Dok, gimana istri saya, Dok? Alhamdulillah, Pak. Kami sudah berhasil menangani kondisi Bu Ayuna. Nah, tadi setelah kita beri suntikan antivenom, kondisinya sudah semakin membaik. Tapi Bu Ayuna masih harus menjalani observasi lebih lanjut ya. Dan sekarang para medis sedang mempersiapkan untuk memindahkan ke ruang rawat. Oke, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Saya boleh ketemu sama istri saya, Dok? Oh ya, silakan, Pak. Ayo. Oke, terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Kamu lihat aja, Rafki. Kamu nggak bisa halangin aku terus untuk kembali sama Ayuna. Karena sampai kapanpun, Ayuna akan tetap menjadi istri aku. Pakai mata dong! Maaf, tapi ibu yang nabrak. Padahal itu Ibu Nila! Minggir. Ya mau kejar, jangan sampai dia hilang. Baik, Pak. Bu Nila! Maaf ya, mohon maaf. Maafin aku ya, Ayuna. Lagi-lagi aku nggak bisa ngelindungin kamu. Sayang. Sayang. Hai. Syukurlah. Kamu sekarang lagi di rumah sakit. Aku tadi temuin kamu dalam gudang. Pas aku temuin kamu lagi keadaan pingsan. Makanya kamu sekarang lagi di rumah sakit. Gudang. Kok di gudang bisa ada hewan berbisa kayak gitu? Sayang, yang terjadi sama kamu itu ulahnya Mama Nila. Lagi-lagi Mama Nila. Manila. Sayang, udah stop. Kamu, jangan bangun dulu ya.
Udah kamu istirahat dulu di sini. Ya, udah jangan bangun dulu. Yang penting kamu sekarang udah sadar ya. Permisi, mohon maaf. Pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat sekarang. Oh iya, silakan Sus. Saya persiapkan dulu ya. Boleh, makasih ya Sus. Iya.